saja. Jadi bicara kenapa saya memilih topik ini, 2024 semakin dekat dan kita sudah lihat sekarang kontestasi politik di media sosial udah sangat luar biasa ramainya ya, dan sudah istilahnya sudah mengarah tidak hanya kampanye politik semata, tapi sudah juga ke black campaign, hoax sudah mulai melebar, framing yang ditunjukkan oleh para pendukung juga sudah sangat meruncing ya. Ini tentunya yang perlu harus kita sikapi bersama. Saya yakin justru di desa inilah sebenarnya fondasi literasi digital ini yang ingin saya yang perlu kita bangun bersama. Teman-teman sekalian, izinkan perkenalkan nama saya lengkapnya Widyatno Banyu Murti, biasa dipanggil Banyu atau IB, dan saat ini saya di ICT Watch sebagai yang membantu teman-teman sekalian merancang program-program literasi digital. Kami adalah lembaga masyarakat yang sejak tahun 2002 atau 20 tahun lalu mengusung kampanye internet sehat. Ya, jadi ya kita concern sekali terkait dengan isu-isu literasi digital. Dan saya juga bersama Mas Bayhaki juga ada di jaring komunitas organisasi relawan TIK Indonesia. Kalau kita bicara internet, mohon maaf tadi saya tidak bisa mengikuti dari awal, tapi secara garis besar saya ingin menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet kita cukup besar. Ada 210 juta orang Indonesia yang terkoneksi internet, dan rata-rata dari kita menghabiskan waktu sekitar 8,5 jam per harinya untuk menggunakan internet ini. Dan ini tentunya menjadi sebuah keniscayaan ketika kita berbicara. Dulu kita bicara istilahnya dunia internet itu adalah dunia yang terpisah dengan kehidupan kita, ada dunia nyata, ada dunia maya, tapi makin kesini seolah-olah makin melekat. Bahkan aktivitas kita di dunia digital mengambil porsi yang terkadang lebih besar dibandingkan aktivitas kita di dunia nyata. Di masa pandemi terutama kemarin, kita benar-benar mau nggak mau, suka nggak suka, masuk ke kehidupan dunia digital. Orang-orang yang nggak kenal Zoom tiba-tiba sekarang jadi fasih menggunakan Zoom. Ibu-ibu mama yang tadinya merasa dirinya gaptek, nggak bisa apa-apa, arisan pun pakai Zoom. Anak-anak dipaksa menggunakan misalnya platform Google Education dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita hidup di dunia digital. Akan tetapi memang tantangannya juga muncul. Di awal tahun kemarin kita sempat dihebohkan dengan hasil studinya Microsoft Digital Civility Index 2020 yang diterjemahkan Digital Civility Index ini menjadi indeks keberadaban digital, dan oleh media banyak disebutkan menjadi tingkat kesopanan digital. Nah, ini menarik karena ternyata Indonesia ditempatkan di urutan paling bawah di antara negara-negara Asia Tenggara, bahkan tidak hanya negara Asia Tenggara tapi juga negara Asia Pasifik. Kenapa sih dianggap tidak sopan atau kurang beradab? Beberapa pengukuran diantaranya yang paling difokuskan di sana adalah terkait misalnya ujaran kebencian, yaitu jelas. Tapi nggak cuma di sana, keamanan data juga masuk ke dalam pengukuran sebenarnya, termasuk juga hoax dan penipuan. Di Indonesia dianggap bahwa hoax dan penipuan ini cukup meningkat, cukup tajam di tahun 2020, sehingga kenapa negara kita diletakkan rankingnya cukup rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, tantangan inilah yang harus kita jawab bersama sebenarnya dengan yang namanya literasi digital, karena Pak Jokowi sendiri ketika menyusun visi untuk Indonesia menekankan bahwa pembangunan SDM menjadi hal yang penting. Dan kemudian beliau juga menekankan percepatan transformasi digital, di mana salah satu poinnya adalah kebutuhan SDM talenta digital. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menegaskan bahwa kebutuhan talenta digital ini harus diiringi dengan pentingnya literasi digital. Karena literasi digital paling tidak menjadi sebuah prasyarat ketika orang
menggunakan internet, menggunakan teknologi digital ini. Mas Menteri Nadiem Makarim juga di tahun 2021 menegaskan visinya ketika berbicara di peluncuran Gerakan Nasional Literasi Digital. Beliau bicara bahwa kecakapan digital itu tidak hanya kemampuan menggunakan teknologinya, menggunakan gawainya, tetapi juga bagaimana kita cerdas dan bijak dalam menggunakannya. Ini menjadi penting. Dan ini definisi dari UNESCO, nanti mungkin materinya bisa diunduh. Teman-teman sekalian, berbicara tantangan transformasi digital, kita juga harus melihat bahwa tidak hanya SDM sebenarnya, tetapi ada bagaimana kita Kementerian Teknologi, bagaimana regulasi. Kita tahu bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun baru disahkan di rapat paripurna DPR 20 September 2022, jadi baru bulan lalu ya, baru sebulan usianya, dan baru keluar itu sekitar minggu lalu ya, penomorannya undang-undang, saya lupa nomor berapa, undang-undang nomor 5 kalau nggak salah tahun 2022 ya, undang-undang perlindungan data pribadi. Budaya kita cukup tergerus dengan hadirnya dengan hadirnya keterbukaan di internet ya, kita juga harus bisa bersaing di sana, dan juga termasuk dalam salah satunya adalah sumber daya manusia. Tadi Mas Baihaqi sudah menyampaikan juga bahwa kita harus mencari tahu gitu ya, program-program sebenarnya bisa kita manfaatkan khususnya dari pemerintah. Nah, kayak di Kementerian Kominfo, teman-teman sekalian, ini sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan banyak program yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. Misalnya program, kalau ngomongin literasi digital, di Kementerian Kominfo punya program Siberkreasi yang menyelenggarakan sering sekali kelas-kelas literasi digital online maupun onsite dengan berbagai macam tema gitu ya. Saya beberapa kali hadir baik sebagai narasumber ataupun peserta gitu ya. Jadi di sana kita bisa belajar misalnya podcast, belajar public speaking di sana, belajar digital marketing dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga ada program yang namanya Digital Talent Scholarship. Teman-teman bisa buka situsnya digitalan.kominfo.go.id. Sebentar, saya sendiri lupa. Ada di digitalan.kominfo.go.id ini, saya nggak tahu sekarang, kalau awal-awal sekitar bulan Juli, Agustus itu banyak sekali jenis-jenis pelatihan yang bisa kita ikuti secara gratis, ada yang online, ada yang onsite ya. Tetapi sekarang mungkin sudah mulai agak berkurang. Jadi teman-teman boleh dicek di digital.kominfo.go.id. Di sana teman-teman bisa belajar menjadi graphic designer misalnya, bisa belajar menjadi data analis, bisa belajar menjadi programmer dan sebagainya. Ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian untuk meningkatkan kemampuan digital kita semua. Nah, ini juga saya ambil dari program Kementerian Desa yang menuliskan ada 6 pilar desa cerdas. Di sana ada smart mobility, smart citizen, smart living, smart environment, smart government, dan juga smart economy. Di semua ini sebenarnya juga ada program-program yang dijalankan oleh Kementerian Pedesaan. Ini juga bisa kita lihat, tadi juga ada, saya nggak tahu, ada program-program relawan desa juga di sana dan lain sebagainya. Tadi saya ngomong literasi digital dan ngomong desa cerdas, ini juga berkaitan. Karena apa? Memang pilar desa cerdas ini sebenarnya juga ditopang dengan hadirnya mata pilar literasi digital yang diusung oleh Kementerian Kominfo. Jadi tadi 6 pilar desa cerdas ini diusung oleh Kementerian Pedesaan, ada 4 pilar literasi digital yang diusung oleh Kementerian Kominfo, dan ini sangat berkaitan. Saya sudah pernah mencoba mengatakan, nanti saya bisa share juga teman-teman sekalian, bagaimana misalnya ketika kita berbicara smart mobility, tentunya di sana kita harus berbicara juga kemampuan menggunakan teknologinya. Ketika berbicara smart citizens, bagaimana juga smart citizen itu nggak cuma sekedar pintar menggunakannya, tetapi juga bisa etis menggunakan media digital ini. Di sisi smart economy misalnya, kita juga harus bisa mampu menjual produk yang kita miliki melalui teknologi digital. Di satu sisi juga keamanannya juga harus kita perhatikan. Jadi ada
kaitan yang sangat erat antara pembangunan desa melalui 6 pilar Smart Village ini dengan literasi digital, dengan 4 pilar literasi digital yang oleh Kementerian Kominfo ini. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama, dan memang kalau misalnya kita petakan bareng-bareng 6 pilar Smart Village bersama 4 pilar empat pilar literasi digital ini, kita bisa melihat bahwa pemanfaatan teknologi digital, khususnya di level paling dasar yaitu literasi digital, ini menjadi penunjang yang sangat kuat, yang sangat erat dengan pengembangan desa, pembangunan desa itu sendiri. Jadi ini yang perlu kita bersama perhatikan, bagaimana literasi digital ini bisa mendukung pembangunan desanya. Saya tidak akan ini sebenarnya sangat luas kalau bicara 4 pilar literasi digital ini, apa itu bermedia digital, keamanan digital, budaya digital, sampai ke etika bermedia digital. Ini sebenarnya sangat luas, saya tidak akan bisa bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Saya ingin singkat aja. Nah, ini yang jelas teman-teman bisa belajar lebih jauh terkait dengan 4 pilar literasi digital ini bisa mengunduh modelnya di literasidigital.id. Nah, teman-teman sekalian, Presiden Jokowi sendiri mengatakan, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Bayhaki, kita sendiri yang memang harus proaktif untuk belajar, maupun juga kita bagaimana bisa mendorong, bisa menaikkan atau membantu masyarakat untuk bisa menguasai literasi digital ini. Karena apa? Literasi digital ini kerja besar dan butuh dukungan seluruh komponen agar semakin banyak orang masyarakat yang melek digital. Ini pesan dari Pak Presiden itu sendiri. Saya sendiri sebenarnya kami banyak dari beberapa pihak masih mendorong pemanfaatan teknologi digital, literasi digital ini masuk ke kurikulum pendidikan formal, karena sampai saat ini di kurikulum pendidikan formal kita masih belum menemukan adanya peta dari literasi digital itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya lihat cakupan literasi digital yang cukup luas. Nah, saya mau sedikit meluncurkan saja ke salah satu isu utama di literasi digital, yaitu hoax. Hoax sendiri cukup marak, cukup ramai di Indonesia, apalagi ketika tergantung sih sebenarnya. Ada yang memang berbicara terkait agama, ini yang paling sering sekali gitu ya, hoax terkait dengan agama, hoax terkait dengan kesehatan. Kemarin di pandemi cukup marak hoax yang terkait dengan kesehatan dan juga hoax yang terkait dengan politik. 3 hal itu hoax yang paling banyak beredar di media sosial di Indonesia: agama, kesehatan, dan politik. Nah, saya mungkin sedikit memperlihatkan bagaimana sebenarnya hoax bekerja. Teman-teman sekalian, ini ada survei dari Kementerian Kominfo bersama Data Insight Center terkait dengan status literasi digital Indonesia. Di salah satu studi ini menanyakan kepada respondennya, manakah dari sumber berikut yang biasanya Anda akses untuk mendapatkan informasi. Jadi, 210 juta pengguna internet Indonesia itu sebagian besar menggunakan media sosial sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Ya, jadi kita sekarang nyari informasi itu nggak di koran, nyari informasi itu nggak di TV, tapi sebagian besar dari kita mencari informasi itu dari media sosial. Akan tetapi, tantangan berikutnya adalah ketika ditanya, apakah media manakah yang sering Anda temui menyajikan isu hoax atau informasi yang tidak benar, informasi bohong? Jawabannya ternyata mayoritas juga ada di media sosial, Facebook, WhatsApp, YouTube. Di sana juga ternyata banyak di antara kita yang menemukan, bukan sebagian besar hoax yang ditemukan itu adanya di sana. Jadi media sosial tempat mencari informasi, tapi di satu sisi lain media sosial juga penyaji informasi bohong alias hoax, ya. Jadi kebayangkan gitu, ternyata tempat kita mencari informasi dipenuhi oleh informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang sesat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang cara mendapatkan informasi dari orang Indonesia saja, ini secara umum manusia di dunia ini juga berubah.
Yang dulunya kita mendapatkan informasi langsung dari medianya itu sendiri, langsung dari organisasi terkait. Sekarang jika kita mau mencari informasi, biasanya ada perantaranya. Perantaranya apa? Media sosial. Nah ini yang apa namanya ya, yang membuat tentunya banyak apa hal yang terdistorsi karena kita tidak mendapatkan sumber dari informasi pertamanya. Dan biasanya akhirnya karena di media sosial sudah ada banyak potongan, framing, dan lain sebagainya. Oleh karena itu muncul pertanyaan, apakah media sosial ini mempersempit atau memperluas wawasan? Secara garis besar orang menjawab jelas memperluas wawasan, Mas. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan hal baru di sana. Kita bisa menemukan informasi-informasi yang baru di sana dan lain sebagainya. Akan tetapi jangan salah, ini banyak dari kita yang terjebak. Media sosial, alih-alih memperluas wawasan, bisa juga mempersempit wawasan kita. Kenapa? Mereka punya algoritma yang namanya filter bubble. Kalau teman-teman buka Facebook, berapa sih, misalnya kita punya 1.000 orang teman Facebook, berapa orang postingannya muncul di timeline kita? Terbatas tentunya. Yang Instagram, berapa orang dari orang-orang yang kita follow muncul postingannya di timeline kita? Terbatas. Apalagi ngomongin TikTok, orang-orang yang bisa tidak kita follow malah muncul di FYP kita. Kenapa? Karena media sosial ini mencoba memilihkan postingan-postingan, informasi-informasi yang kita suka. Bagaimana tahu mereka kita suka? Dari interaksi kita, apakah itu like, apakah itu komen, share, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melakukan interaksi pada sebuah postingan, si media sosial ini akan menilai, oh jenis postingan ini, oh postingan dari orang ini yang kita suka. Akhirnya apa? Kita hanya disuguhkan informasi yang serupa, informasi yang seragam, yang dianggapnya memang kita suka. Akhirnya kita seolah-olah itu bilang bergema. Misalnya nanti di konsultasi politik sebenarnya kita sudah ngadepin itu di 2019 lalu. Ketika saya atau misalnya seseorang menjadi pendukung calon nomor 1, ya, sementara kawannya misalnya si X pendukung nomor 1 dan si Y pendukung nomor 2. Ketika si X membuka media sosial, dia hanya akan like informasi-informasi yang memang memuja-muja nomor 1 atau mencaci maki nomor 2. Sebaiknya orang si Y ini dia hanya mencari informasi atau hanya nge-like, hanya ngasih komen, hanya nge-share informasi-informasi yang memuja-muja apa dukungan dia nomor 2 atau yang mencaci maki nomor 1. Akhirnya apa? Kita seolah-olah ketika buka media sosial, saya sebagai pendukung nomor 1 buka media sosial, seolah diamini oleh seluruh pengguna media sosial bahwa kan media sosial juga sebenarnya bilang nomor 1 paling baik, nomor 2 banyak cacatnya. Sementara si Y akan melihat ini aneh si X ini masih beranggapan seperti ini. Udah jelas di media sosial itu semua orang mikirnya gitu, ada semua orang mendukung nomor 2. Ini kenapa dia masih tertutup mata hatinya hanya mendukung nomor 1? Kenapa? Yaitu tadi, informasi yang diberikan oleh media sosial hanyalah informasi yang kita suka. Akhirnya kita hanya membaca postingan yang kita inginkan, hanya melihat video yang kita inginkan, hanya menonton, melihat gambar yang kita inginkan. Kita hidup bagaikan di echo chamber atau ruang bergema, atau saya bilangnya kalau gampangnya sih bagaikan katak dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat di luar tempurungnya, dia hanya bisa melihat situasi di dalam tempurung itu saja. Nah, ketika kita hidup dalam ruang bergema ini, kaitannya dengan hoax apa? Begitu si X ini menganggap karena dia terus dibanjiri puja-puji terhadap nomor 1 dan caci maki terhadap nomor 2, ketika muncul hoax yang menjelek-jelekan nomor 2, dia akan tertutup logikanya dan dengan mudah akan percaya. Ketika ada hoax yang memuji-muji nomor 1, dia akan tutup mata dan dengan mudah akan percaya bahwa hoax itu adalah sebuah kebenaran. Akhirnya kita hidup dalam post-truth era di mana kebenaran tidak dibentuk oleh fakta, tidak dibentuk oleh data, oleh logika kita, tetapi oleh hati kita, perasaan kita, sentimen kita. Itulah kenapa akhirnya kita hidup di dalam
post-truth era begitu, dan hoax dengan mudah menyebar. Inilah menjadi tantangan kita semua gitu ya, karena begitu di era post-truth ini akhirnya kita dengan mudah percaya sebuah hoax, bisa dengan mudah mengambil kesimpulan hanya dari judul, bisa kemudian kita malas mencari tahu sumber lain, bisa mudah percaya dengan segala informasi yang sesuai dengan perasaan kita yang sering muncul di WA atau media sosial ya. Kalau yang agama, terkait agama biasanya terkait dengan tergiur dengan iming-iming pahala dan lain sebagainya. Inilah tantangan kita bersama, kenapa kita mudah terjebak, kenapa media sosial alih-alih memperluas wawasan bisa membuat kita menjadi sempit wawasannya, karena kita terjebak dalam echo chamber, karena kita terjebak dalam post-truth era ini. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saatnya kita juga belajar untuk mengetahui untuk mendeteksi sebuah informasi itu benar atau tidak. Ini ada sebuah contoh video dimana kita bisa dari contoh-contoh yang tadi terjebak dalam sebuah mempercayai sebuah kebenaran yang semu.